Kalau kita sudah menyuruh anggota sholat ba'diyah, kita nggak sholat ba'diyah, itu namanya kabura maqtan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 23 bulan 5 2023, kembali lagi dengan kami di Al Mujadid Podcast, always in progress. Allahu Akbar. Dengan semangat baru, kesepian baru, podcast tak lama bersua, kini kembali dengan tamu istimewa di tahun 2023, wisudawan terbaik Brilliance Generation. Ustaz, kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, ini bil khair. Ya Allah Ustaz, kemarin Ana baru aja tengok Ustaz jadi santri, ini jadi ustaz ya. Cepat kali semua waktu berlalu Ustaz. Ya, Ana pun nggak nyangka bis. Dengan semua proses dan keterbatasan kita dalam menjalani kehidupan di pesantren Ustaz, kini kita bisa membuktikan bahwasanya kehidupan di pesantren itu tidak lama ya teman-teman. Sebentar sekali, walaupun semuanya bermakna. Oke Ustaz, panggilan Ngabdi Ustaz. Mungkin Ana dengar antum ini dipanggil Ngabdi ya Ustaz? Iya betul bis. Oh, karena dipanggil Ngabdi mungkin ada kesan dari ustaz-ustaz untuk bisa antum kasih ilmu ke santriwan dan santriwati semua Ustaz. Apa sih Ustaz kunci mungkin antum bisa kasih ilmu kepada santriwan dan santriwati Ustaz? Kebetulan Ana ya bis, waktu OSPM organisasi waktu kelas 6, Ana itu bagian takmir masjid. Ya. Bagian pengurus masjidah. Mungkin Ana dipanggil untuk ngabdi untuk mungkin ustaz-ustaznya melihat kinerja Ana tuh baik ya. Mungkin Ana disitulah Ana dipanggil untuk mengabdi bis. Kalau kita bilang ngomong masalah arah nih Ustaz, kan kalau setiap orang tuh pasti beda-beda arahnya. Kalau emang udah tamat SMA, mungkin ada sebagian dari kita pengen jadi abdi negara ataupun ini sebagainya. Mungkin dari beberapa alumni pesantren kita nih Ustaz, kebanyakan ngabdi ataupun ngajar gitu Ustaz. Padahal kalau kita bilang itu ngabdi ngajar tuh lebih wah atau pahalanya itu lebih dari Allah ya Ustaz kan? Iya betul. Tapi kan Ana mau nanya yang sebenarnya dari hati yang dalam Ustaz nih Ustaz. Antum sih arahnya kemana Ustaz nih sebenarnya? Ya kalau ditanya arah pada umumnya ya bis, Ya, kawan-kawan Ana tuh pada kuliah semua bis. Kebanyakan itu untuk kuliah. Ya mungkin Ana tertarik ya untuk kuliah juga kayak kawan-kawan Ana. Ya bagaimana lagi bis, udah ditunjuk untuk mengabdi. Targetnya gimana sih Ustaz? Kapan mau kuliah? Targetnya tahun depan ya bis, setelah mengabdi 1 tahun. Nah, siapa bilang kalau mengabdi itu rugi umur untuk kuliah? Padahal tidak, itu cuman 1 tahun aja cuman tuh ngabdi itu. Ngabdi ya. Ya. Padahal pesantren udah kasih lebih kepada kita, masa kita nggak mau ngabdi ke pesantren Ustaz? Tujuan ngabdi nih Ustaz, mungkin karena antum di bagian takmir dulu bisa mengontrol adok di masjid. Karena pada umumnya nih ya teman-teman semua, Ana tuh merasa heran sama pesantren ataupun masjid-masjid yang ada di pesantren. Kenapa sih masjid yang di pesantren tuh kalau udah ada anak atau orang yang sholat tuh ribut aja kerjaannya? Nah, Ustaz, kasihlah kunci Ustaz, karena antum mana nengok dalam proker antum di bagian takmir dulu tuh Ana takjub kan, karena uswahnya tuh kembali kepada kami yang jadi organisasi sekarang dan jalan ba'diyah, qobliyah. Di sini antum sudah ngabdi Ustaz. Kami minta tolong kali ya Ustaz. Kok emang antum memang dibagiankan di takmir lagi Ustaz, kami minta tolong kali Ustaz. Emang antum tuh bisa jadi uswah di situ. Tapi yang kami belum lihat itu Ustaz, pergerakan dari antum. Mungkin karena antum baru jadi ustaz nih. Karena antum menjadi ustaz, mungkin belum terlalu gerak karena tahu organisasi di pesantren menjadi itu. Oh ya udah, biar aja bergerak dulu. Kok emang ini ada masalah, kita tanjung, ya kan? Ya. Ana mau nanya nih Ustaz, kayak mana sih proker antum ke depan di bagian musik ini saja? Ya kalau broker sih, kalau anggota tuh mau masjidnya itu disiplin, itu dilihat dari kita pengurusnya. Anggota itu melihat pengurusnya, melihat orang yang atasnya, ya gitu. Nah jadi kita sudah misalnya bagian takmir menyuruh anggotanya untuk sholat ba'diyah.
Ya, kita sudah menyuruh kita anggota untuk sholat badiah, jangan kita duduk, tapi kita sholat juga, karena anggota itu melihat yang atasnya. Kalau kita sudah menyuruh anggota sholat badiah, kita nggak sholat badiah, itu namanya kabura maqtan indallah. Luar biasa. Inilah jawaban yang paling ana tunggu-tunggu sih dari orang-orang yang bikin peraturan, akan menjalaninya dan tidak mengkhianatinya. Begitu ya teman-teman. Itulah teman-teman. Jadi kita jangan menyimpang kali ke sana, karena ini judulnya wisudawan terbaik ya Sat. Di bagian organisasi takmir wisudawan terbaik. Kesan nih Sat, Ana pengen tahu kesan antum jadi wisudawan terbaik gimana Sat? Mungkin antum kayak kok bisa ya Ana jadi wisudawan terbaik? Mungkin antum bisa kasih tips kayak mana sih jadi wisudawan terbaik pesantren tuh? Ya mungkin ustadz terlebihnya dari pimpinan ya. Mungkin ustadz asatid melihat kinerja ana waktu jadi OSPM, waktu mudabir baik, mungkin di situ ustadz melihat saya. Baik Zat, kalau antum bilang gini, Ana sudah menjadi rugi Zat. Kenapa? Ana udah iri dengan untuk termotivasi untuk bisa jadi wisudawan terbaik itu gimana sih Zat? Karena Ana tuh kerjaannya gini Zat, konten. Bagian Ana di bagian lah, karena Ana malu untuk mengungkapkan bagian Ana ya teman-teman. Jadi kita kembali ke topik aja. Awal mula masuk pesantren nih Zat, karena antum udah jadi wisudawan terbaik. Mungkin teman-teman semua yang ada di rumah pengen tahu, emangnya antum masuk pesantren keterpaksaan atau ketermauan Zat? Dari orang tua ataupun kemauan diri sendiri? Ya kalau masalah masuk pesantren sih, itu abang kakak ana itu abang ana ada 2 sini, udah tamat, kakak ana ada 1. Nah waktu pas di setiap tahun tuh dia menjadi itu ada namanya acara pentas seni. Ya, acara yang sangat luar biasa. Ya, acara yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Ana malam waktu udah acara pentas ini pasti ana menontonnya. Disitulah ada rasa nimbul di hati ana untuk mau masuk pesantren. Ya, jadi ana mau masuk pesantren itu bukan karena dipaksa ya. Mungkin memang dah tumbuh dalam hati ana untuk masuk pesantren. Dari garis keturunan, abang, kakak, semua pesantren. Jadi teman-teman semua tahu sendiri ya. Kalau misalnya abang antum, kakak antum pesantren, janganlah kamu mau masuk saya SMP. Kenapa? Pesantren itu baik teman-teman. Kamu bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat setelah tamat dari pesantren. Kisah, karena antum atas ketermauan diri sendiri setelah masuk pesantren, kesan antum pertama kali melihat Pondok Al Mujadid gimana Sat? Wah, waktu ana melihat Pondok Al Mujadid, pondok ini luar biasa untuk mendidik anak-anaknya yang untuk lebih baik, luar biasa. Ya mungkin bagi diri anaknya itu sendiri yang susah untuk mengubah sikapnya. Pesantren ini cuma mengasih kuncinya, yang mengubahnya itu diri sendiri. Dari segi kegiatan sana, kegiatan silat ya. Kalau untuk membela diri ini ya, misalnya kan kebanyakan sekarang tuh udah ke masa zaman bully-bulian kan. Tapi kalau kita lihat pandangan tentang anak pesantren mungkin nggak terlalu. Tapi kan kita perlu juga ilmu-ilmu seperti itu soalnya. Apalagi di kegiatan pesantren kayak ada kegiatan pramuka untuk menahan diri dari keterpaksaan ataupun dalam ketergantungan dalam sebuah kehidupan. Kegiatan apa sih Sat yang paling antum sukai nih di pondok? Kegiatan yang paling ana sukai di pondok ini ya mana lain ya, yaitu pramuka. Pramuka Rabu dan Kamis. Situlah ana paling suka. Pramuka itu School is Jolly Game. Situlah beban-beban yang
mungkin beban muhadaroh ya, latihan pidato, masuk kelas pagi sampai sore. Nah, di pramuka inilah kita melepas semua beban-beban itu bis. Nah, gimana nanti bis tuh? Ana sih kalau bagian kegiatan Ana lebih suka ke kegiatan yang formal kan. Karena Ana orang suka bercakap-cakap, jadi Ana lebih suka ke muhadaroh kan. Emang lah. Teman-teman, kalau emang muhadaroh teman-teman, Ana tuh suka muhadaroh kenapa? Karena Ana orang yang suka public speaking ataupun ngomong sama banyak orang. Disinilah Ana mungkin bisa mengajar ataupun belajar talenta Ana di situ, suka ngomong sama orang-orang yang punya wawasan lebih dari Ana. Jadi Ana juga ingin belajar lebih tentang public speaking. Oke, saat detik-detik mau tamat nih saat di kelas 6, pasti banyak kali bimbang ataupun yang pasti banyak lah masalah kok udah kelas 6 tuh. Mulai dari udah gede, apa yang diatur-atur sama ustadz lagi ya San? Ya betul. Habis itu udah jadi organisasi. Ana mau nanya nih San, kunci dari anak kelas 6 tuh biar betah gimana San? Karena kebanyakan dari kita Zat, kok udah kelas 6 itu pasti masuk sekolah mungkin jarang. Sekolah siang dianggap sepele. Ya Zat? Ya betul. Kegiatan mungkin sering tidur di kamar. Gimana Zat? Kasihlah motivasi nih. Karena anak pun korbannya nih Zat. Gimana Zat? Ya bagi calon-calon wisuda tahun depan nih. Ya. Kalau udah kelas 6 tuh, ya kita anggap aja lah semua peraturan, semua kegiatan itu ilmu bagi kita. Kalau kita udah mendalami semua kegiatan, semua peraturan itu adalah ilmu bagi kita, ya pasti udah muncul sendiri dalam diri kita itu. Ya intinya itu kita harus menimbulkan rasa cinta kepada semua kegiatan. Kalau udah ada rasa cinta semua kegiatan, pasti tergerak sendiri badan kita itu. Luar biasa kali teman-teman semua. Disinilah kita mendapat pelajaran yang baik dari wisudawan kita kali ini. Bahwasannya kegiatan pesantren itu mungkin kita anggap sepele, tapi yang perlu teman-teman tahu semua sangatlah berguna untuk kita di masyarakat teman-teman. Mungkin karena ini sudah habis topik kan. Jadi kalau kita bilang masalah wisudawan, pasti kita harus menjadi uswah bagi anggota-anggota kita semua ya San. Ya betul. Ya teman-teman, jarib wallahi takun arifan. Cobalah dulu, jangan takut. Masuk pesantren kok takut. Kita tuh mencoba untuk menjadi orang berguna kok takut. Kita akan terjun ke masyarakat. Kita akan menjadi uswah di masyarakat. Masa malu untuk masuk pesantren? Ya San? Ya. Oke San, mungkin karena pembahasan kita sudah habis tentang kepesantrenan, mungkin kami terima kasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini ya San. Kami minta maaf kalau misalnya Ana pun host baru-baru aja perdana, banyak kesalahan ataupun kesilapan, mohon maaf ya San. Ya. Oke, teman-teman semua, kita sudah berada di detik akhir pada podcast kali ini. Syukron ala husni timabikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.